Selamat datang kembali di kanal kami. Apakah kalian pernah merasa otak kalian gak bisa berhenti berpikir? Seperti ada ribuan hal yang berputar-putar di kepala kalian, membuat kalian susah tidur dan selalu merasa cemas. Nah, kalau iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita sering overthinking dan itu bisa sangat melelahkan. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan belajar dari kebijaksanaan stoikisme, sebuah filosofi kuno yang bisa membantu kita hidup lebih tenang dan fokus. Di video ini kita akan membahas 7 pelajaran stoik yang akan membantumu menghentikan overthinking. Jadi, duduk santai, ambil minuman favorit kalian, dan mari kita mulai perjalanan menuju pikiran yang lebih tenang dan damai. Pelajaran pertama adalah menyederhanakan pemikiran kita. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin bisa didapatkan dengan menjalani hidup yang sederhana dan jelas. Ketika kita terlalu banyak berpikir, seringkali karena kita membuat segalanya jadi rumit. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkenal, mengingatkan kita untuk tidak membebani diri dengan terlalu banyak keinginan dan kekhawatiran. Kita bisa memulai dengan menyederhanakan rutinitas harian kita, membuat prioritas yang jelas, dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Coba deh, bayangkan otak kita seperti lemari yang penuh barang. Kalau terlalu penuh, kita nggak akan bisa menemukan apa yang kita butuhkan dengan mudah. Tapi kalau kita merapikannya, mengeluarkan barang-barang yang nggak penting, kita bisa melihat dengan jelas dan berpikir lebih jernih. Dengan menyederhanakan pemikiran kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dan mengurangi overthinking yang bikin kepala kita penuh sesak. Pelajaran kedua adalah membiasakan diri dengan kesulitan. Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut premeditatio malorum, yang berarti memikirkan kemungkinan terburuk sebelum terjadi. Tapi bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk mempersiapkan diri secara mental. Marcus Aurelius sering mempraktikkan ini dengan membayangkan berbagai hal buruk yang bisa terjadi dalam sehari. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya siap dan tidak kaget jika hal tersebut benar-benar terjadi. Dengan cara ini kita bisa mengurangi kecemasan dan overthinking karena kita sudah punya strategi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Coba deh, bayangkan kita sedang latihan menghadapi badai. Kita tahu badai bisa datang kapan saja, jadi kita mempersiapkan peralatan dan strategi untuk menghadapinya. Dengan begitu, saat badai benar-benar datang, kita tidak panik dan bisa menghadapinya dengan tenang. Membiasakan diri dengan kesulitan membuat kita lebih tangguh dan mengurangi overthinking yang seringkali muncul karena kita takut dengan hal yang belum terjadi. Pelajaran ketiga adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, bilang kalau kita harus membedakan antara hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Misalnya, cuaca, opini orang lain, atau masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita atur. Tapi, bagaimana kita merespon situasi tersebut, itu adalah di tangan kita. Bayangkan, hidup kita seperti sebuah kapal. Kita tidak bisa mengontrol ombak atau angin, tapi kita bisa mengendalikan kemudi dan layar kapal kita. Dengan begitu, kita akan lebih tenang dan gak mudah overthinking karena kita tahu fokus kita adalah pada tindakan kita sendiri, bukan pada hal-hal di luar kendali kita. So, yuk mulai sekarang coba deh fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan biarkan yang lainnya berjalan sesuai dengan takdirnya. Pelajaran keempat yang bisa kita pelajari adalah fokus pada tindakan kita, bukan hasil akhir. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa kita hanya bisa mengontrol usaha kita, bukan hasil akhirnya. Epictetus bilang, kamu bisa mengontrol tindakanmu, tapi tidak bisa mengontrol hasilnya. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita seringkali merasa cemas dan overthinking karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika kita fokus pada tindakan yang bisa kita ambil sekarang, kita akan merasa lebih tenang dan percaya diri. Bayangkan saja kita sedang menanam pohon. Kita tidak bisa memastikan pohon itu akan tumbuh besar dan kuat, tapi kita bisa memastikan kita merawatnya dengan baik, menyiraminya, dan memberinya pupuk. Dengan fokus pada tindakan, kita bisa menikmati proses dan mengurangi kecemasan tentang hasil yang belum tentu terjadi.
Jadi mari kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang dan biarkan hasilnya mengikuti dengan sendirinya. Pelajaran kelima yang nggak kalah pentingnya adalah belajar untuk hidup di masa kini. Overthinking sering terjadi karena kita terlalu khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Epictetus, filsuf stoik lainnya, bilang kalau kita harus menjalani hidup seperti sedang tampil di panggung, di mana setiap momen adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bersinar. Coba deh, bayangkan diri kita sebagai aktor yang memainkan peran dengan sepenuh hati di saat ini, tanpa terganggu oleh adegan yang sudah lewat atau yang akan datang. Fokus pada saat ini membantu kita untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang sudah tidak bisa diubah. Ketika kita benar-benar hadir di saat ini, kita bisa menikmati hidup lebih baik dan tentunya mengurangi overthinking yang seringkali bikin kita pusing sendiri. Pelajaran keenam yang paling penting dari pelajaran lainnya adalah belajar untuk menerima ketidakpastian. Kita sering overthinking karena kita takut akan hal-hal yang tidak pasti. Padahal, dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Seneca bilang, mengharapkan yang terbaik, tapi siap untuk yang terburuk. Artinya, kita harus optimis, tapi juga realistis. Kita nggak perlu takut dengan ketidakpastian, tapi justru melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Ketika kita menerima bahwa tidak semuanya bisa kita prediksi atau kontrol, kita akan lebih tenang dan bisa menikmati hidup lebih baik. Bayangkan saja, kita sedang berjalan di jalan yang berkabut. Kita mungkin nggak bisa melihat jauh ke depan, tapi kita bisa menikmati langkah kita satu persatu tanpa khawatir apa yang ada di ujung jalan. Menerima ketidakpastian membantu kita untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang belum pasti dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Pelajaran terakhir yang sangat penting adalah menemukan makna dalam setiap momen. Filsuf stoik percaya bahwa setiap momen dalam hidup kita memiliki makna, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Marcus Aurelius sering menulis dalam jurnalnya tentang pentingnya menemukan makna dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Ketika kita bisa menemukan makna dalam apa yang kita lakukan, kita akan merasa lebih puas dan tidak mudah overthinking. Coba deh, bayangkan setiap hari kita adalah sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran. Setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, adalah bagian dari cerita tersebut yang membentuk siapa kita. Ketika kita bisa melihat hidup dengan cara ini, kita akan lebih menghargai setiap momen dan tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Menemukan makna dalam setiap momen membantu kita untuk hidup dengan lebih penuh dan mengurangi kecemasan yang sering muncul dari overthinking. Jadi, mari kita temukan makna dalam setiap langkah kita dan nikmati perjalanan hidup ini dengan tenang. Dengan menerapkan 7 pelajaran stoik ini, kita bisa mengurangi overthinking dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Ingatlah bahwa ketenangan batin bukan datang dari situasi di luar, tapi dari cara kita meresponnya. Semoga pelajaran ini bisa membantu teman-teman semua untuk hidup lebih tenang dan tidak mudah overthinking. Sampai jumpa di video berikutnya.